Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, dan juga anak-anak didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kita semua dapat merasakan nikmat yang tidak bisa diukur dengan apapun, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat diberikan keluarga yang berbahagia, diberikan anak-anak yang soleh solehah. Maka dari itu marilah kita manfaatkan dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menggunakan kesempatan dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam Allah semoga tetap tercurahkan ke baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita besok di hari kiamat mendapatkan syafaatnya berupa syafaat utma. Amin amin Allahumma amin. Dalam kesempatan ini saya diberikan tugas untuk mengisi materi pengenalan, atau di situ diberikan judul fadilah-fadilah bulan Dzulhijjah, terkhusus fadilah yang akan kita laksanakan, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Dan setelah itu kita merayakan hari raya Idul Adha. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang saya banggakan, untuk sekarang ini kita masih dalam masa-masa pandemi. Di dalam madrasah menerapkan pembelajaran dalam jaringan, yaitu metode daring. Dan untuk seminggu ini dari madrasah memberikan materi atau disingkat dengan MATSAMA, masa ta'aruf siswa madrasah, yaitu adalah masa-masa perkenalan di madrasah yang tercinta kita ini. Semoga setelah masa PPKM darurat berakhir, kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Begitulah harapan semua guru-guru dan semua orang tua. Amin Allahumma amin. Dan dalam hal ini kita memasuki pembelajaran melalui daring. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai fadilah-fadilah atau keutamaan bulan Dzulhijjah, terutama dalam puasa Tarwiyah dan Arafah. Baik anak-anak sekalian, marilah kita menggunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita sebaik-baiknya. Untuk besok hari Ahad, di situ disunahkan untuk menjalankan puasa sunnah Tarwiyah. Fadilahnya puasa sunnah Tarwiyah yaitu adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 1 tahun, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah
puasa sunnah Arafah. Di situ di antara fadilah-fadilah puasa sunnah Arafah, dosa-dosa kita yang telah kita lakukan selama 2 tahun insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Adapun niatnya yaitu sebagai berikut. Karena di dalam bulan Dzulhijjah di situ disebutkan Allah menyukai amalan-amalan yang terutama pada bulan Dzulhijjah. Kan tetapi selain puasa Tarwiyah dan Arafah, Allah lebih suka apabila kita melaksanakan puasa mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Dan setelah kita melaksanakan puasa Arafah, malamnya yaitu malam tanggal 10, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir sampai hari tanggal 14 Dzulhijjah, yaitu sorenya hari tasyrik. Dan pada tahun ini alhamdulillah insya Allah hari raya Idul Adha jatuh pada hari Selasa. Ditambah hari tasyrik 3 hari, yaitu Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan dimulai dari malam Selasa kita disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir sampai sore hari Jumat atau tanggal 14 Dzulhijjah. Karena tanggal 14 tersebut adalah hari tasyrik yang terakhir. Selain kesunahan-kesunahan memperbanyak membaca takbir, juga kita ketika mau berangkat sholat id disunahkan untuk mandi terlebih dahulu dan membawa atau memakai pakaian yang paling bagus untuk melaksanakan sholat id tersebut. Selain disunahkan memakai pakaian yang paling bagus, juga disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Dan ketika kita berangkat menuju masjid, disunahkan lagi untuk berjalan kaki. Adapun ketika masjid itu jauh dari rumah kita, menaiki motor atau sepeda ya tidak apa-apa. Kan tapi kalau dekat disunahkan atau lebih baik jalan kaki. Dan juga sebelum sholat id kita kalau bisa jangan makan dulu, makannya nanti setelah sholat Idul Adha. Dan dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan kesunahan-kesunahan lagi yang telah saya terima dari pesantren, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pas di situ melaksanakan puasa Arafah, kita dianjurkan atau disunahkan lagi melaksanakan sholat Arafah. Sholat Arafah yaitu sholat sunnah 4 rakaat 2 kali salam. Adapun waktunya antara sholat duhur sampai sholat asar, yaitu tata caranya 4 rakaat 2 kali salaman. Setiap rakaatnya bacaannya yaitu membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Al-Ikhlas 50 kali di setiap rakaatnya. Dan ada keterangan di situ diterangkan bahwa apabila kita dapat melaksanakan sholat sunnah Arafah, Allah akan membalas setiap 1 huruf itu Allah akan memberikan 1 juta kebaikan. Nah,
Begitu besarnya balasan dari Allah ketika kita dapat melaksanakan sholat sunnah Arafah. Dan Allah akan mengangkat derajat kita nanti ketika di surga, yang diantara derajat satu dan derajat yang lainnya adalah jaraknya sama dengan perjalanan 500 tahun. Dan Allah juga akan mengganti setiap huruf yang kita baca di dalam sholat Arafah, sholat sunnah Arafah, diganti dengan satu bidadari yang indah matanya. Atau dalam redaksi Jawa disebutkan sing blalak-blalak mripate. Adapun niat sholat sunnah Arafah adalah sebagai berikut. Dan selain disunahkan melaksanakan sholat sunnah Arafah, di situ pada malam Idul Adha juga disunahkan untuk melaksanakan sholat Lailatul Nahri, yaitu sholat sunnah 2 rakaat, yang pada setiap rakaatnya kita membaca surat Al-Fatihah 15 kali, surat Al-Ikhlas 15 kali, surat Al-Falaq 15 kali, dan surat An-Nas 15 kali. Adapun fadilah atau keutamaan sholat sunnah Lailatul Nahri adalah Allah akan menulis namanya sebagai penghuni surga kelak, dan juga Allah akan menghapus dosa-dosanya yang samar ataupun yang jelas. Dan yang paling utama, apabila orang tersebut yang melaksanakan sholat sunnah Lailatul Nahri, habis itu apabila dia meninggal sampai hari Jumat berikutnya, orang itu tergolong orang yang mati syahid. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Adapun sebelum penutupan, dari madrasah menyampaikan informasi bahwa masa ta'aruf siswa madrasah telah berakhir pada hari Sabtu, dan libur hari puasa Tarwiyah, Arafah, Idul Adha, dan hari Tasyrik sampai hari Jumat, terhitung mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat itu libur. Dan insya Allah pembelajaran akan dimulai lagi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli. Dan semoga pada hari Sabtu, harapan dari Bapak Ibu Guru dan orang tua sekalian, wali murid, kita bisa melaksanakan secara tatap muka. Dan adapun apabila masih dalam masa PPKM darurat, kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama, semoga wabah yang kita rasakan pada saat ini cepat berakhir dan
kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka seperti biasa. Dan yang terpenting, pesan dari madrasah pada para orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya, terutama pada waktu malam hari. Ketika waktu mau maghrib, di situ anak-anak yang dekat masjid disuruh ke masjid, yang dekat dengan musola ya disuruh ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan setelah itu alangkah baiknya jika anak-anak jangan langsung pulang, akan tetapi ngaji lebih dahulu. Karena apa? Karena kita selain wajib untuk belajar juga untuk mengaji, karena belum tentu materi yang disampaikan di dalam pengajian malam itu juga disampaikan dalam madrasah. Itu pada para orang tua mohon kerjasamanya, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari wabah seperti ini. Semoga kita diberikan anak-anak yang soleh-solehah, dan kepada orang tua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin, amin, Allahumma amin. Dari saya mulai awal sampai akhir banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.